Baiklah, kita bertemu lagi dalam pembelajaran pemrograman web server. Kali ini kita akan mempelajari array dalam PHP ya. Teknik pembelajarannya di sini adalah dengan tugas mandiri. Ya, jadi teman-teman ini akan jadikan UTS ya, silahkan teman-teman mengirimkan eksplorasi dari tugas array PHP melalui form Google Classroom yang sudah ditugaskan pada minggu kemarin ya. Kemudian hari ini kita akan membahas hasil dari pengerjaan teman-teman sekalian. Tentu pembahasannya akan disesuaikan dengan teman-teman yang masuk pada perkuliahan ini ya. Karena array dalam PHP itu ternyata cukup banyak materinya ya. Jadi mungkin akan kita bahas sampai 2 kali. Jadi untuk hari ini kita akan bahas satu persatu sesuai dengan daftar pertanyaan yang ada. Kemudian nanti kita lihat ya sejauh mana eksplorasi kita ya dan hasil dari pekerjaan dari teman-teman sekalian ya. Oke, sebelumnya teman-teman dipersilakan untuk melakukan presensi melalui live chat maupun melalui siakat ya. Oke, dipersilakan dulu ya akses siakatnya. Oke, jadi teman-teman dipersilakan untuk melakukan presensi dan akses link dari perkuliahan ini melalui siakat ya. Oke, itu Mbak Yasinta ya, silahkan mengaksesnya melalui siakat ya. Oke, kebetulan tadi pagi kita juga membahas tugasnya Mbak Yasinta ya. Kita untuk yang kelas malam juga melanjut pembahasan tugasnya Mbak Yasinta ya. Oke, kita tunggu ya, teman-teman dipersilakan untuk memasuki live broadcast perkuliahan kita ya.
Oke, kalau sudah hadir silakan konfirmasi melalui live chat ya. Ini Mbak Indah sudah hadir ya. Oke Mbak Indah, nunggu yang lainnya dulu ya. Kita tunggu sekitar 5 menit ya. Oke.
belum ada ini ya, hadir lagi ya yang lainnya ya. Oke, kalau belum ada kita tunggu 1 menit lagi ya, 1 menit. Kalau belum ada kita mulai berdua ya Mbak. Oke, kita mulai ya. Jadi karena ini ada Mbak Sinta saja ya, sebenarnya yang tadi pagi sudah bahas ya, penyanyi Mbak Sinta ya. Tapi ini kita lanjutkan ya sesuai dengan yang hadir ya. Tugas-tugasnya ya, kalau kita perhatikan. Oke, mungkin saya tampilkan dulu ya, bahwa kita menggunakan PHP versi itu ya, 7.4 ya. Oke, jadi nanti kalau kita buat ini ya, nah ini ya, PHP info ya. Nah ini ya, kita kunjungi PHP info ya. Nah, maka di sini ada kelihatan ya, PHP versi 7.4 ya, dengan Visual C++ 2017 64 bit ya. Oke, saya kira itu ya spesifikasi dari perangkat yang kita gunakan ya. Oke, kita kunjungi localhost-nya ya. Kemudian tadi punyanya Mbak Yasinta sudah saya download ya, jadi sudah ada di sini ya, array ini ya, array multidimensi. Tugas nih, tugas Mbak Yasinta ya. Oke, tadi sudah dicek sampai 2B ya, 2B asam dan segar ya, 2A, nah ini masih ada error ya. Parameter must be an array or object that implements countable ya. Kalau kita lihat kode programnya ya, punya Mbak Yasinta ya. Mungkin saya tutup dulu. Saya tambahkan proyeknya Mbak Yasinta ya. Tadi yang 1A ada error ya. Nah, ini mencetak array tanpa mengecek if set ya. Oh, ini udah ya tadi ya, udah kita bahas ya. Jadi kesalahannya Mbak Yasinta itu ya. Oke, bentar ya, saya tambahkan lagi aja. Jadi nanti yang ini sudah saya perbaiki ya. Jadi punya Mbak Yasinta itu tadi ada pesan error gitu ya. Solusi pesan errornya yaitu dengan menggunakan if set ya. Ini ya. Kalau tidak menggunakan if set nanti akan menghasilkan error ya. Solusi kedua yaitu dengan menambahkan ini ya. Kita masuk ke config ya, PHP ini ya. Kemudian kita cari bentar ya.
notice. Nah ini ya, kita bisa tambahkan ini ya, error reporting all deprecated ya, strict ya, pada PHP ini ya. Setelah ditambahkan, jangan lupa server Apache-nya itu di restart ya. Cara restartnya ya tinggal stop saja, kemudian start lagi ya. Setelah itu ketika kita mencetak array tanpa if is set ini ya, nanti bisa tampil tanpa error ya. Kita buktikan ya. Tadi yang 1A ya, 1A sebelumnya error ya. Nah, di sini sudah tidak error ya. Jadi kalau kita bandingkan ya, kalau tadi sebelum diberikan itu ya, diberikan notice tadi ya. Nah ini ya, sebelum diberikan ini ya, coba nanti kita simulasikan. Kalau ini kita nonaktifkan kayak gini ya, cara dengan ada titik koma di depannya artinya kode konfigurasi Apache kita di sini tidak aktif ya. Oke, kita stop ya, kita jalankan lagi, maka nanti program ini akan menghasilkan error ya. Oh, enggak, harusnya error itu ya. Nah, misalnya sampai 3 ya. Sini ya. Oke, coba kita refresh ya. Nah, ini tadi error ya, 1A ya, 1B. Oh enggak, yang 1A tadi ya, mencetak tanpa pengecekan if is set ya. Oke, tapi ternyata sudah enggak ya, harusnya error ya. Ini kemungkinan karena chase ya. Oke, ini kita aktifkan saja. Jadi nanti kalau ada kendala error ya, nanti silakan dilihat pada video yang versi siang ya. Itu nanti menunjukkan ya, ada error ya. Oke, kita coba cari dulu ya. Kita error. Coba cari dan saya agak lupa ya. Berarti tadi ya, benar ya. Notice, error notice tadi ya. Jadi nanti kalau mengalami error seperti itu pada array, bisa mengaktifkan error notice-nya tadi ya. Nah ini ya, ini bisa diaktifkan ya.
Oke, mungkin tidak terlalu bermasalah ya. Berikutnya kita cek aja untuk yang berikutnya ya. 1A, 2B ya. 2B kita lihat di sini ya. Hasilnya seperti apa ya. Ini nanti sekaligus saya berikan penilaiannya. Oke, asam segar kode programnya 2B itu. Ini ya. Kalau kita lihat soalnya ya, mungkin bisa kita tampilkan soalnya dulu ya. Oke, Mas Risnanda sudah hadir ya. Oke, menyimak dulu aja ya, kita bahas dulu soal array hari ini ya. Nanti minggu ke depan full untuk kita bahas untuk penilaian ya. Kita merujuk ke soal dan referensi. Oke, nah ini soalnya. Kemudian sebenarnya ya, kalau teman-teman cari kata kunci itu ya, nah ini ya, saya menggunakan referensi ini ya. Oke. Nanti silahkan kalau mau searching ya, saya menggunakan kata kunci, referensi dari sini ya. Cara menggunakan array pada bahasa pemrograman PHP ya. Ini cukup baru ya. Jadi yang dimaksud array multidimensi tadi Mbak itu ya, Mbak Yasinta ada sedikit kesalahan ya. Nah, ya. Kurang lebih seperti ini ya. Array multidimensi itu artinya dia memiliki dua itu ya, dua indeks gitu ya. Indeks 1, indeks 2, indeks 1, indeks 2 kayak gitu ya. Oke, berikutnya ya, soal berikutnya ya. Berarti kita masuk ke soal ketiga ya. Menggunakan fungsi combine dan count pada array ya. Combine dan count itu dalam referensinya ini ya, combine ini ya. Untuk membuat array baru dengan menggunakan array sebagai key dan yang lainnya sebagai nilai begitu ya. Nah, jadi nanti ada array green, red, yellow. Kemudian yang B ada avocado, apple, banana ya. Kemudian C itu combine A dari B ya. Jadi nanti ketika dipanggil green tampil avocado, ketika tampil red tampil apple, ketika dipanggil yellow tampil banana dan seterusnya ya. Print R C aja kalau mau tampilkan semuanya. Oke, kita lihat tugasnya Mbak Yasinta ya untuk 3 combine ini ya. Nah ini ya. Print R array ya. Oke, sudah kayak gini ya. Jadi nanti pisang ke arah merah ke arah apel, kuning ke arah pisang ya. Oke, jadi ini sudah bagus ya. Oke, kita coba lihat hasilnya tugasnya Mbak Yasinta ya. Oke, jadi combine sudah berjalan dengan baik ya. Kalau mau pakai for kayak gini mau cetak ya, juga bisa ya. Nah ini ya. Atau enggak echo ya, coba ya. Nah di sini. Ini namanya array semua ya. Echo dolar array. Kemudian key-nya ini ya. Key-nya merah begitu ya. Nah, misalnya kita panggil merah ya. Gitu. Oke. Jadi nanti ini semestinya menampilkan apel ya. Oke, kita panggil kita tambahkan di sini ya. Nah, ini tampil apel ya. Sama ketika nanti kita mencoba itu ya, mencetak yang lainnya ya. Kalau kita cetak dengan cara seperti ini misalnya. Nah, di sini di bawahnya ya. Jika X 0 sampai X sampai 1 berarti ya, 1 aja ya. Kemudian ini mencetak array ya, array ini ya. Kalau ini berarti sama saja, karena mencetak semua isinya kan gitu ya. Ya, kita coba jalankan. Echo array ya.
ini ya, array ke 0, array ke 1 dan seterusnya. Harusnya bisa ini. Array plus. Oke, nggak bisa. Ini karena tidak diisi dengan angka ya. Oke, kalau kita isi dengan angka ini ya, misalnya 0 ya, kemudian ini 1 ya. Oke, kita coba ya. Satu apel, 0 apel, 1 pisang ya. Dan nyetak apel tadi ya, bawahnya cuma nyetak pisang saja. Kenapa pisang saja? Kalau ini sampai 2, pisang, apel pisang. Oh ya, benar, udah benar ya. Di sini ya, ini tadi belum mencetak apa-apa ya. Jadi ini jadi pelajaran juga ya, bahwa array yang bisa dicetak secara keseluruhan itu yang indeksnya harus angka ya. Nah, ini kita cetak misalnya 1 ya. Nah, yang 1 kan pisang ya. Kemudian di sini kita kasih ya, kita kasih BR ya, biar nanti kelihatan ya. BR ya. Oke ya, nah, jadi nanti ada ini ya, nah, termasuk ini sebaiknya dikasih ya, biar nanti masing-masing terpisah dengan baris ya. Ketika dilihat hasilnya akan lebih enak ya. Oke, kita lihat hasilnya ya. Nah, kayak gini ya. 1 apel, 0 apel, ini pisang ya. Oh, ini belum ada barisnya. Harusnya ada ya. Apel pisang. Itu masih 1 baris yang sama. Print array. Oh ya, sorry. Ini print R itu tidak bisa nyetak baris ya. Anda harus menggunakan echo ya. Echo, nah gini ya. Oke, terus seperti ini ya. Jadi nanti hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Nah ini yang mencetak itu ya, indeks 0 saja, kemudian ini yang mencetak keseluruhannya ya, apel pisang gitu ya. Jadi nanti kurang lebih seperti itu ya. Kemudian count ya, nah ini assort print R array ya. Lalu ini countnya mana? Nomor 3 menggunakan combine dan count pada array ya. Jadi count itu nanti kurang lebih contohnya itu seperti ini ya. Combine, kemudian nah ya, count ya. Count itu menghitung jumlah array-nya ya. Jadi count itu nanti kurang lebih penggunaannya seperti ini ya. Bukan print R array lagi ya. Count itu nanti gini. Di sini. Count, jadi jumlah array-nya ada berapa? Nah, kita ada 3 ya. Count ya, berarti nanti dalam tanda kurung ya, $array ya. Jadi seperti itu yang dimaksud ya. Oke, jadi nanti akan menghasilkan jumlah array-nya yaitu 3 ya. Oke, kita coba lihat jalankan programnya ya. Count ya. Nah, jadi nanti C melon, A mangga, B apel. C melon,
harus pakai hijau ya. Ini sortnya jangan dipakai dulu lah, kita jadikan komentar ya. Jika kita akan menghasilkan array, oh iya jangan assort itu itu ya dimajukan ya, jadi nanti dimajukan ini ke belakang, kemudian C A B begitu ya, assort itu seperti itu ya. Ini untuk itu ya, menggeser itu ya posisi array satu kali gitu ya, jadi assort untuk seperti itu ya. Oke, jadi kita lihat ya, fungsi count ya, nomor 3 itu count kan. Oke, jadi nanti kelihatan di sini ya. Nah, 3 ini ya. Mungkin bisa kita kasih baris dulu ya. Echo. Nah, ini tag HTML ya, BR ya, nah, seperti ini ya. Oke, jadi nanti hasilnya akan 3 ya, countnya 3 ya. Jadi nanti masuk dengan count itu ya, menghitung jumlah array dalam suatu array. Oke, sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan ya? Kalau mau ditanyakan silahkan ya, ditunggu sekitar 3 menit ya. Yaitu yang belum ngirim ya, ini sekaligus itu ya, mungkin saya informasikan ya. Yang belum mengirimkan tugas sampai hari ini ya, ada 2, oh kok 8, harusnya kan ada belasan kan. Yang sudah ini cuma 6 orang ya. Ega, Engga, Lamonica, Septin, Indah, Fitri. Jadi Mbak Mas Risnanda belum ya. Bahkan Mas Risnanda itu belum masuk ke Google Classroom ya. Jadi untuk Mas Risnanda ya, nanti silahkan itu ya, masuk sendiri Google Classroom ya, dengan ID ini ya, ID-nya ini ya, nanti silahkan masuk ya, lihat di videonya ya ini ya. Nah, nanti paling besar seperti ini ya. Silahkan masuk sendiri untuk Mas Risnanda dan mungkin teman-teman yang lainnya yang belum masuk, silahkan masuk ke situ ya. Oke, kita lanjut pembahasannya ya, tadi sampai yang ketiga ya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat itu div ya, fungsi div dan array div ya. Jadi fungsi div dan array div itu coba lihat pekerjaannya Mbak. Loh, ini PNR semua. Oh ini ya, array div ya. Nah, jadi ada array merah, kuning, hijau, merah, ungu, hijau ya. Array div itu untuk apa ya? Di sini ada keterangannya ya. Sebenarnya di sini ada semua ya. Kalau teman-teman googling itu udah ada ya. Menghitung beda dari suatu array dengan menggunakan nilainya sebagai pembanding ya. Nah, nanti hasilnya hijau dan kuning. Jadi nanti menghitungnya beda ya. Jadi di sini kalau ada merah, hijau, kuning ya, kemudian ada orange, merah, pink ya, maka yang berbeda adalah hijau dan kuning ya. Nah, harusnya sama orange ya, orange tidak ada ya. Nah, ini ya. Nah, kita coba deh hasilnya Mbak Sinta ya, kita eksplorasi ya. Ada merah, kuning, hijau, merah, ungu, hijau. Jadi nanti hasilnya semestinya ungu ya. Oh, kuningnya ya, tampilkan yang kuningnya ya. Jadi kalau tadi di contohnya tampilkan yang sininya saja ya. Hijau ini tidak ada ya. Kemudian kuning juga tidak ada ya. Yang ada cuma merah saja ya. Oke ya, coba kita lihat hasilnya yang nomor 4 ini ya. Div ya. Nah ini ya, hasilnya cuma kuning saja ya. Kemudian ya, nah misalnya ini array 3 gitu lah, array div gitu ya.
div ya, array div 1 ya. Kemudian misalnya, kemudian kalau kita coba balik ya, div 1 ya. Kemudian array div 2 coba kita balik ya, kita eksplorasi ya. Array div 2 itu misalnya ini kita balik 2 ke 1 ya. Nah, jadi nanti untuk 2 ke 1 itu setidaknya menghasilkan ungu ini ya. Nah, jadi kemudian ketika kita cetak di sini ya, array div 2 kayak gini. Nah, ini semestinya menghasilkan nilai ungu. Oke, kita coba ya. Nah, ini ya, array ungu ya. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi untuk Mbak Yasinta nomor 4 itu kurang lebih sudah benar ya. Berikutnya div k ya. Nah, kalau div k itu penjelasannya di sini ya. Nah, ini array div k ya. Mengurangi array dengan array lainnya dengan menggunakan k sebagai pembanding ya. Jadi nanti hasilnya kalau ada array 1 kuning, hijau, merah 135 ya. Kemudian array 2 orange, pink ya. Ini yang sama adalah orange, tidak ada yang sama ya. Kemudian array 3 itu array div k array 1 ke array 2 ya. Nanti itu coba dikurangi ya. Hasilnya nanti kuning sama merah ya. Kok bisa begitu? Kuning merah, 5 merah, 3 kuning, 1 kuning ya, 1 sama 5 ya. Oh ya. Jadi yang dikurangkan itu ya, itu yang nilai indeksnya sama ya. Nah, jadi nanti yang hilang adalah hijau ini ya. Oke, kita coba lihat pekerjaannya Mbak Yasinta ya. Ini jadi nanti yang hilang ya, ketika nanti array div k-nya A, B, C ya, yang hilang nanti yang A saja, sama B saja, berarti nanti tinggal hijau ya. Oke, kita coba jalankan ya. Nah, benar, tinggal hijau ya. Jadi fungsi array div k seperti itu ya. Kemudian yang kelima merge ya. Kita lihat ya, yang kelima merge ya. Merge itu seperti apa? Array merge ya. Menggabungkan atau menyatukan array-array ya. Jadi nanti kalau ada array 1 merah, hijau, kuning, kemudian array 2 orange, merah, pink, maka array 3-nya kalau digabungkan ya nanti jadi ada merah dari sini ya, kemudian hijau, kemudian kuning, kemudian orange, kemudian merah lagi ya. Jadi merah bisa double 2 ya, tapi dengan indeks yang berbeda ya. Kemudian pink ya, yang kelima ya. Oke, kita buktikan pada pekerjaannya Mbak Sinta ya. Nah, jadi nanti ada apel, mangga, jeruk, sirsak ya. Nah, mungkin di sini tambahkan satu lagi yang sama misalnya, contoh ya. Oke, kita tambahkan apel lagi ya. Nah, di sini kita tambahkan apel lagi ya. Kemudian coba di print R ya, hasilnya seperti apa ya. Untuk yang kelima merge ya. Merge. Nah, ini ya. Array 0 apel, 1 mangga, 2 jeruk, 3 sirsak, 4 merkisa, 5 durian, 6 apel lagi gitu ya. Jadi boleh kembar ya untuk array merge ya. Oke, berikutnya R short ya. Semangka, melon, apel ya. R short itu cara kerjanya seperti apa? Harusnya dikasih keterangan di sini ya. R short.
menyusun array terbalik ya. Jadi ada short, ada R short ya. Nah, jadi nanti kalau ini diurutkan semangka, melon, apel ya. Oke ya. Oke, kita coba ya. Yang R shortnya. Dan nanti ada short ya. R short ya. Semangka, melon, apel. Oke, udah benar ya. Kemudian yang shortnya seperti apa? Shortnya apel, semangka, melon. Jadi nanti apel, melon, semangka. Semestinya seperti itu ya. Short ya. Apel, melon, semangka. Oke, udah benar ya. Kemudian kita coba eksplorasi. Kalau misalnya kita punya sebuah array multidimensi ya. Misalnya tadi ini ya, array 1 ya. Kemudian coba kita short ya di sini ya. Kita taruh di sini deh. Oke, kita taruh di sini ya. Kemudian array 2. Array 2 itu merupakan apa ini? Oh, div K. Oke, kita pindah aja. Kita jadikan satu dengan yang short aja ya. Oke. Yang shortnya ya. Oke ya, yang short. Oke, coba di sini ini ya. Langsung short ya jadinya. Short ya. Kemudian masukkan array 1 ya. Array 1. Oke. Kemudian kita coba cetak ya. Oke, kita coba cetak ya. Hasilnya seperti apa? Kita lihat untuk yang short array-nya ya. Nah, ya. Jadi dia diurutkan berdasarkan indeksnya ya. 1, 2, 3 ya. 0, 1, 2 ya. Harusnya kalau diurutkan berdasarkan nilainya atau value-nya itu kan KLM ya. Jadi HIJK. HIJKLM. Oh, jadi studi kasusnya kita rubah deh ya. Oh ya, diurutkan value-nya ya ternyata ya. Ya, harusnya kan A tetap merah, kuning, hijau kalau diurutkan berdasarkan indeksnya ya. Merah, kuning, hijau. Nah, jadi bagaimana kalau indeksnya misalnya angka 0, kemudian 1, kemudian 2 kayak gini ya. Oke, apakah akan diurutkan berdasarkan indeksnya atau apakah diurutkan berdasarkan value-nya? Kita coba ya. Oh, tidak. Jadi untuk short atau R short berarti dia diurutkan berdasarkan value-nya ya, bukan berdasarkan indeksnya ya. Oke, kalau sudah seperti ini ya, kita coba eksplorasi lebih lanjut ya. Misalnya di sini saya berusaha mencetak ya, echo ini ya, array 1 tapi yang kalau sudah tadi kan sudah jadi urut ya, kalau di short kayak gini ya. Jadi KLM HIJ, jadi hijau, kuning, merah ya. Saya coba mencetak array ke 0, apakah tampil hijau atau tampil merah itu ya. Hijau array 1, kemudian pada indeks ke 0 ya. Kita coba di sini. Oke, pada indeks ke 0 hasilnya seperti apa? Mungkin di sini kita tambahkan satu baris dulu ya biar tidak membingungkan tampilannya ya. Oke, nah kita coba lihat hasilnya.
Indeks 0 hijau ya. Hijau itu sesuai dengan hasil shortnya ini, bukan lagi ya kalau dibandingkan seperti ini ya. Indeks 0 bukan lagi merah ya setelah di short ini ya. Jadi nanti kalau di short itu diurutkan berdasarkan value-nya, dan indeksnya juga berubah ya. Jadi ketika nanti dicetak 0 setelah di short, maka dia urut yang hijau dulu ya. Oke ya, ini tampil hijau ya. Jadi pelajarannya seperti itu ya. Oke, saya kira untuk short cara kerjanya seperti itu ya. Kemudian array pop ya. Untuk array pop ya, di sini penjelasannya adalah ya. Nah ini ya. Untuk mendelete elemen terakhir dari array ya. Jadi pop itu nanti kira-kira nanti apel ini hilang ya. Oke, kita lihat hasilnya ya. Array pop ya. Oh ya benar, apel hilang ya. Oke, saya kira itu cukup mudah dipahami, tidak perlu kita eksplorasi lebih jauh ya. Kemudian array push ya. Array push itu apa? Nah ini ya. Array push itu menambah satu atau lebih elemen baru di akhir array ya. Jadi kalau di push, nah ini kalau langsung ke proyeknya Mbak Sinta saja, array push ya, array kemudian tambahannya apel ya. Kemudian kalau mau menambahkan lagi caranya ya, nah ini langsung sampingnya saja ya. Apel misalnya di sini ada tambahan mangga gitu ya. Nah, makanya nanti ada dua ya. Oke, kita lihat hasilnya ya, nomor 6 ya. Array push ya. Oke, jadi nanti mangga, melon, apel, mangga. Oke, cukup bagus ya. Oke, berikutnya ya. Array ren ya. Array ren itu apa ya? Nah, ini ya. Mengambil satu atau lebih secara random dari suatu array ya. Misalnya ini ya. Array ren k, ren input 2 ya. Nah, jadi nanti mengambil secara random 2 ya. Kemudian ketika ini dicetak ya 01, hasilnya random value ya. Mengambil secara random 2 nilai di sini ya. Oke, kita coba lihat pekerjaannya Mbak gitu ya. Oh, ini array ren hasilnya apa? Kita coba lihat hasilnya ya. Array ren, array ya. Jumlahnya berapa? 2. Oh, berarti 1 ya. Jadi kalau mau mencetak mau diambil berapa yang mau diambil itu di ini ya. Diberikan dengan tanda koma ya. Nah, misalnya di sini ya. Di sini kalau 1 ya 1 gitu kan. Oke. Kalau 1 hasilnya seperti apa ya? Kalau 1 sebenarnya tidak usah ya. Jadi kalau 1 boleh tanpa inputan, tapi kalau 2 bisa dengan inputan seperti ini ya. Oke, kita lihat hasilnya ya, yang array ren ya. Array ren ya. Nah ini ya. 0, 2. Nah ini nanti berubah-ubah nilainya ya. Mungkin akan lebih enak ya programnya kalau dicetak ya. Nah ini seperti ya, echo ya, input ren k ke 0 ya. Ren k ke 0 ya. Mungkin kita cetak aja ya. Atau enggak di print R juga enggak apa-apa sih. Array ren dari array ini ya dengan jumlah 2 ya. Kalau jumlah 3, jadi nanti semuanya ditampilkan dengan acak ya. Kita refresh ya. Nah, karena 3 tidak bisa diacak ya kalau pas ya. Jadi kalau 1 mungkin akan acak ya secara bergantian ya. Oke ya, kita 1. Tapi kok tampil anunya ya, nomor indeksnya ya. Oke, mungkin bisa kita cetak ya. Echo ya. Mungkin kita cetak baris dulu ya. br/. Oke.
kemudian di sini kita cetak ya, itu array ya, jadi seperti di sini ya. Bisa tunggu sebentar. Oke, kita lanjut ya. Tadi kita berusaha mencetak nilainya ya, bukan indeksnya ya. Kalau tadi yang tercetak itu indeksnya ya. Jadi kalau mencetak nilainya ya kurang lebih kan seperti ini ya. Input kemudian ren dengan key keberapa begitu ya. Kemudian ren key 0 ya. Ren key ke 0 ya. Oke, itu di random dulu 2 ya, mungkin seperti itu ya. Ini bisa kita simpan dulu ya, dalam sebuah variabel yaitu bernama ren key ya. $ren case ya, dan ya pakai s ya, sama dengan ya, kalau ini berarti biarin gini aja deh ya, sebagai satu-satu ya. Ren key kita isi dengan array ya. Array kemudian kita isikan seperti ini ya, seperti cuma di sini ya. Array ren ya, array ren. Nah, kita buat randomnya ya. Nah ini, ini kita rubah jadi array ya. Oke, dengan 2 ya. Kemudian coba kita cetak di sini ya. Oke, coba kita lihat hasilnya ya. Oke, belum ada hasilnya. Ada yang tahu? Ren case. Array oh ini kok input toh. Oke. Nah, nanti keluarnya seperti ini ya. Berubah-ubah nilainya ya. Misalnya kita cetak yang berikutnya ya, yang ke 1 ya. Nanti nilainya akan berubah-ubah ya. Nah ini fungsinya seperti itu ya. Oke, jadi array ren seperti itu cara kerjanya ya. Berikutnya array reserve ya. Reserve itu membalik ya. Nanti ketika di print ya harusnya dibalik ini ya. Kita lihat penjelasannya, array reserve ya. Array dengan susunan elemen terbalik ya. Jadi nanti kira-kira jadi apel, melon, mangga gitu ya. Oke, kita lihat ya hasilnya ya.
array reserve ya. Oke. Apel, melon, mangga. Oke, benar. Saya kira untuk array reserve tidak terlalu itu ya, tidak terlalu rumit, tidak perlu kita itu ya, tidak perlu kita explore lebih jauh ya. Kemudian shuffle ya. Shuffle itu apa? Ya, kalau kita lihat di sini ya. Saya tunggu sebentar ya. Oke, jadi kalau shuffle ini ya, untuk mengacak array ya, jadi shuffle itu untuk mengacak ya, jadi nanti hasilnya ya akan acak ya. Oke, kalau kita lihat kode programnya ya, shuffle ya, ada apel, semangka, melon ya, ketika di shuffle ya, nanti akan acak ya, ketika di refresh mestinya berubah-ubah nilainya ya, array shuffle ya, refresh, nah ini akan acak-acak kayak gini ya. Oke, jadi cara kerja shuffle seperti itu, saya kira cukup mudah dipahami ya. Kemudian berikutnya ke-8 ini search ya. Search apel pada array 1 ya. Jadi nanti akan menampilkan apel ya. Kalau kita cetak ya, Pecel array. Oke, kita lihat hasilnya ya. Untuk search ya. Oke. Ini menampilkan 22. Jadi kalau lihat di sini shuffle search ya. Contohnya ini menampilkan key-nya saja memang ya. Key print B, key ya. Jadi key itu array search red ya, array search red. Itu menampilkan informasi dari key-nya ya. Jadi nanti ketika cari apel, dia menampilkan, nah tadi ketika saya cetak 2 kali ya tampil 2 ya. Kalau misalnya contohnya ya, apelnya misalnya ada 2 ya. Yaitu yang pertama misalnya di awal ya, apel ini ya. Hasilnya akan seperti apa? Sepertinya tampil 0 dan 3 ya. Nah, jadi itu kan mencetak key-nya saja ya. Oke, kalau kita refresh 0 ya. Oh, yang tampil yang pertama saja berarti ya, tidak menampilkan dua-duanya ya. Gitu ya cara kerjanya. Misalnya mangga. Oke, kalau mangga seperti apa? Mangga 1 ya. Oke, jadi kalau ada 2 nilai yang sama, dia hanya menampilkan temuan yang pertama saja, yang lainnya tidak ditampilkan ya. Oke, itu ya. Kemudian unique ya. Unique itu apa? Nah, wes elemen array yang nilainya sama. Jadi nanti kalau ada yang nilainya sama, misalnya di sini apel ada 2 ya, ini sama ini ya. Maka nanti ketika dicetak lagi setelah di unique ini ya, maka mungkin dicetak 2 kali aja deh ya. Ini kita kasih baris dulu. Kemudian yang sebelumnya bisa kita cetak dulu ya, array 1 ya. Array 1. Jadi nanti kan ada 2 nilai ya. Array 1 kondisinya masih ada yang kembar. Array 2 yang kembar dihapus. Kemudian kedua-duanya dicetak ya. Oh, ini tidak bisa seperti ini ya. Harus cetak sendiri ya tadi ya. Print
Oke, kita coba ya. Unique ya. Nah, ini sebelumnya nilainya ada yang kembar. Kemudian ketika di unique nilai apelnya tinggal 1 ya. Jadi fungsi unique seperti itu ya. Kemudian arraysif ya. Arraysif itu shift ya. Shift nanti ada shift ada unshift ya. Ya. Menderet elemen awal satu array. Kalau unshift ya menambah satu atau lebih elemen pada array awal ya. Jadi kalau unshift itu lawannya dari push ya. Kemudian unshift tadi mendelete ya, pop ya. Jadi shift itu lawannya pop. Kalau unshift itu lawannya push ya. Jadi seperti itu ya. Oke, jadi mudah sekali dipahami ya. Jadi ini di delete elemen awal ya. Jadi nanti mangganya yang hilang ya. Menghasilkan mangga print r ya. Arraysif arraysif array 1 ya. Coba kita lihat hasilnya. Jadi penjelasannya untuk arraysif mendelete elemen awal, bukan ini ya. Mangganya yang hilang dong harusnya. Tinggal melon sama apel ya. Coba kita lihat hasilnya ya. Arraysif ya nomor 9 ya. Mangga saja ya. Ini masihkan array yang di delete saja ya. Oh, ini mencetak ya. Ini mencetak yang di delete saja ya. Jadi kalau kita mau mencetak semua datanya ya, kita bisa menampilkannya. Kita tambah garis dulu ya. BR nah, seperti ini ya. Kemudian ini ya. Kita cetak ya. Ini ya. Array sebelumnya ya, print array 1 ya. Nah ini print R yang array satunya ya, yang belum di delete itu ya. Array 1 ya, ini pasti yang belum di delete ya. Jadi nanti ini yang hasil delete-nya, ini yang di delete, file yang di delete itu apa, kemudian ini file yang utuh yang belum di delete ya. Oke, kita coba tampilkan hasilnya ya. Jadi yang dimaksud dengan arraysif itu ya. Ini sebenarnya kurang merepresentasikan pemahaman ya. Oke, kita lihat arraysif ya. Nah, ini melon apel ya. Ini sudah di-delete ya. Melon apel ya. Array 1 melon apel ya. Oh, ini udah hilang ya kalau begini. Bagaimana kalau kita lakukan di sini? Oke. Hasilnya seperti apa? Oke, ini masih utuh ya. Oke, mungkin eksplorasinya seperti ini ya. Kita cetak 2 kali ya untuk arraysif-nya ya. Nah, di sini ya. Jadi ini cetak ya, untuk nilai array awal ya. Kemudian ini cetak nilai array yang terhapus gitu ya. Nah, sedangkan yang di sini cetak nilai array sesudah dihapus gitu ya. Oke, jadi yang seperti ini kita tahu proses evolusinya ya. Nah, ini yang utuhnya, kemudian ini yang dihapus, kemudian ini yang setelah dihapus ya. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, untuk itu untuk arraysif ya. Berikutnya array unshift ya. Array unshift itu di sini kalau lihat penjelasannya ya.
menambahkan satu atau lebih elemen array di awal ya, kalau ansif ya. Misalnya saya kira ini mudah dipahami ya, ansif ya. Tambahkan rambutan dan semangka nanti di awal ya. Jadi tampil rambutan, semangka, mangga, apel, melon. Mestinya seperti itu ya. Oke, array ansif ya. Nah ini ya, rambutan, semangka, mangga, apel, melon. Rambutan, semangka, mangga, apel, melon. Oke, saya kira mudah dipahami ya. Kemudian yang 10 each ya. Each itu di sini penjelasannya ya. Untuk menghasilkan key dan nilai elemen saat ini dari suatu array ya. Defaultnya adalah elemen yang pertama atau key-nya 0 ya. Untuk memindahkan gunakan next, and atau previous ya. Oke. Jadi untuk each seperti itu ya. Misalnya ada FOO, array Bob, Fred, Juicy, Johnny, Egon, Marlis ya. Kemudian bar each FOO ya. Kemudian print R bar ya. Ini di print dulu posisi awalnya ya. Nah, ini jadi untuk each FOO nanti menghasilkan 0 ya. Dan next FOO ya, menghasilkan 1 ya. Kemudian bar each FOO ya. Nah, nanti dipindah-pindah nilainya itu ya. Hasilnya array 1 Bob ya. Kemudian value Bob ya. Kemudian 0 K0 ya, dan seterusnya ya. Jadi kita lihat pekerjaannya Mbak Sinta ya. Ya, array mangga, apel, melon ya. Kemudian each array 1 ya. Print array ya. Kita lihat hasilnya ya. Each ya. Deprecated ini ya. Kita lihat 4 ya. Each array 1. Contohnya harusnya bisa ya, tapi udah deprecated ini ya. Ya, jadi fungsi ini kayaknya udah tidak berlaku di PHP versi itu ya, versi 7.4 ya. Each function is deprecated, jadi fungsi each sudah tidak ada di sini ya. Each ya. Yang ada fungsi berikutnya ya. Print array ya. Each array 1 ya. 8. Oh, ini sama semua ya. Oke, kalau kita coba program ini ya. Sekarang kita buat file baru ya. Oke, coba ini kita jalankan ya. Apakah deprecated ya? Array ya. Oh iya, emang deprecated ya. Jadi each ini mungkin nanti bisa diabaikan ya. Oke, kita berikutnya aja ya. Berikutnya in array ya. In array itu untuk cek apakah suatu nilai ada atau tidak di elemen-elemen suatu array ya. Sifatnya case sensitif ya, huruf besar kecil berbeda ya. Nah, misalnya ada array Mac, NT, Irik, Linux ya. Kemudian in array Irik dalam OS ya. Nah, nanti echo got Irik ya. Jika array Mac dalam OS ya, maka echo got Mac ya. Hasilnya got Irik ya. Oke ya. Oke, kita lihat punyanya Mbak Yasinta ya. Oke, in apple dalam array ya, maka apel ada di dalam array ya. Oke, kita coba lihat hasilnya ya.
Hasilnya seperti itu. Itu cuma ngecek saja apakah nilai tersebut ada di dalam suatu array, maka hasilnya tadi ada ya. Oke, saya kira pembelajaran hari ini itu ya. Jadi khusus untuk Pak Yasinta saya berikan penilaian hari ini ya. Yang lainnya mungkin akan saya nilai pekan depan ya. Itu sekaligus pembahasannya bahwa nanti untuk UTS-nya itu seperti itu ya. Tadi sudah dibahas semua. Kedepannya nanti tinggal itu ya penilaiannya pada pekan depan ya. Oke, khusus Mbak Yasinta karena tadi sudah dibahas ya, saya berikan penilaian. Sampai di sini apakah ada pertanyaan ya? Silakan jika ada pertanyaan dituliskan di live chat ya. Sekaligus konfirmasi teman-teman sudah menyimak perkuliahan ini ya. Kalau sudah tidak konfirmasi ada atau tidak ada pertanyaan, saya kira hanya mengikuti separuh dari perkuliahan saja. Nanti presentasinya juga separuh dari live perkuliahannya ya. Oke, dipersilakan jika ada pertanyaannya. Oke, ini sekaligus presensi ya. Jadi nanti presensinya bagi yang sudah ada di Siakat ya, seperti Ega Febresia itu akan mendapatkan 50% dari presensi ya. Ega dan Febresia ya, 50% karena sudah ada di Siakat ya. Kemudian Mamonica Fitri, Indah ya. Indah ada di Siakat juga dapat 50% ya. Kemudian Risnanda dan Fatur Rahman 50% di Siakat juga ya. Yang tidak hadir Devra ya. Devra sama sekali tidak hadir ya. Oke ya. Silahkan konfirmasi ada pertanyaan atau tidak ya. Oke, dari pembahasan tadi silahkan konfirmasi adakah pertanyaan atau tidak terkait yang sudah kita bahas tadi ya. Ini sekaligus menjadi konfirmasi bagi teman-teman bahwa sudah menyimak proses perkuliahan ini ya. Kalau sudah sampai akhir ini tidak ada konfirmasi, saya anggap untuk live perkuliahannya hanya presensi setengah saja. Tadi waktu konfirmasi hadir itu ya. Antisipasi delay kita tunggu sampai 5 menit ya. Jadi persilahkan ya. Oke, untuk yang sudah hadir live itu ada Indah, Risnanda, Ega ya. Jadi dapat 25%. 25%-nya setelah konfirmasi itu ya, yang terakhir ini ya. Oke, ditunggu 5 menit lagi ya.
Baiklah, saya kira waktu tunggu sudah cukup ya. Terima kasih yang sudah aktif ya. Bagi yang belum aktif ya, nanti silakan lihat lagi rekamannya ya. Oke, saya kira perkuliahan hari ini sampai di sini ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Saya sampaikan, sampai ketemu lagi pada perkuliahan-perkuliahan yang akan datang. See you.